Rasulullah. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketik daun salam di kota Mekah. Yang jawab salam mudah-mudahan hidupnya berkah. Ketik daun salam di kebun nanas. Yang jawab salam kita doain mudah-mudahan hutang-hutangnya pada lunas. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, hadratil mukarramun, para guru, para tokoh, para asatidz yang mohon maaf namanya saya nggak sebutin atu-atu. Kita doain mudah-mudahan beliau semua dalam lindungan dan keselamatan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, para adik, remajawan-remajawati, ABG-wan-ABG-wati, jombloan-jomblowati, jandawan-jandawati, baik yang sedang bahagia atau yang sedang sakit hati. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Tambahkanlah imanmu, perbaruilah imanmu dengan ucapan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sama-sama kita baca bareng. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semuanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la sifatnya Tuhan. Alhamdulillah itu bentuk pujian. Salawat kepada Nabi kita sampaikan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini nasihat saya mulakan perihal ngaji, saya sampaikan. Tua muda harap dengarkan, semoga di kubur kita diselamatkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Encang-encing pada nengokin la ilaha illallah yang diajarin, mata
mata melotot, kagak ngikutin harta bendanya yang dipikirin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatun haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha insyaallah ta'ala minal aminin liridha'illah wa li syafa'ati rasulillah wal karama awliyaillah wa liman sa'a bil wilayah wa li jami' arwah hadirun, jami' arwah muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, khususan jamaah musalla Al-Anwar Jati Bening, Pondok Gede, Kota Bekasi. Anallaha yatabassahum birrahma wal maghfirah. Syawlillah lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau tidur ya. Udah 7 menit ini. Habis sudah. Setengah 9 ini. Ya. Belum kena nasi. Ya. Baru minum teh doang tadi sama kopi. Alhamdulillah. Sehat Pak? Sehat. Saya sering bilang di tempat-tempat kemarin di Depok, terakhir kemarin di Galaksi, malam pertama kemarin di Haji Sobur di Kalistana Jati Bening Baru. Alhamdulillah malam hari ini nih di Kampung Dewek ini, di Musola Al-Anwar Kong Haji Sodri ini ya. Iya. Kita dalam keadaan sehat walafiat. Saya sering bilang sehat itu sebenarnya apa? Kalau kita lihat kemarin 2 tahun yang lalu, kita dididik sama yang namanya virus COVID ya. Ada yang bengek, ada yang pilek, ada yang batuk, udah ketakutan. Ya, bayangin kemarin kita 2 tahun kemarin atau setahun kemarin kita meninggal, habis kita dibungkus plastik. Harus Jatisari, benar. Maka alhamdulillah di malam hari ini kita masih sehat. Yang bikin kita nikmat makan karena kita sehat. Yang bikin kita nikmat kopi, nikmat minum teh, nikmat makan gorengan karena kita sehat. Coba kalau kita lagi sakit, ya, mulut antak, kepala pusing, badan pegel, aduh, nggak enak makan. Benar? Benar? Kadang ketika orang sehat, gimana Pak? Ditanya kabarnya, sehat, alhamdulillah. Cuman jawab alhamdulillahnya lemes. Ternyata kalau kita telusurin lagi, kantongnya lagi kagak sehat, kan gitu. Ya, ada ibu-ibu ditanya, Bu, gimana kabarnya? Ya, sehat. Cabai lagi mahal 100.000, gitu. Ya, sebenarnya cabai mau 100.000 deh, mau 200.000 murah. Kalau duit kita 2 miliar, benar? Lah iya, orang duit kita kutet, tapi kita bilang mahal, ya, kan begitu. Maka saya sering bilang sehat itu apa sih? Sehat itu singkatan. Sama kayak saya tuh kalau di Facebook itu Nahrawi Salam Bengir. Kalau aslinya Nahrawi bin Haji Hasbullah di Jati Bening, ya, putra dari Haji Hasbullah. Nah,
nyinyir ini Pak singkatan. Nyenengin sama girangin. Kenapa? Niat saya nih hadir di tempat ini wasilah Ibu Guru Yoyo, putra dari guru kita Ustaz Bapak Haji Ustaz Nasruddin. Ya, ini malam hari ini saya hadir di tempat ini, niat saya nggak ada niat yang lain. Niat saya nih Nahrawi pengen nyenengin di dunia, girangin besok di akhirat. Amin. Enggak pakai mampir seperti doa kita yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil wakina. Di dunia kita pengen bahagia, di akhirat kita pengen. Enggak pakai mampir. Di sini kita seneng, di sono kita, di mana-mana hatiku la 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 la, gitu ya. Kalau mau TK, benar nggak? Maka sehat itu apa sih? Sehat itu singkatan dari orang-orang yang senang hatinya. Bapak terawih di sini 20 rakaat, ntar witirnya 3 ya. Senang apa susah? Jujur, ya. Kalau senang itu keluarnya dari dalam, ya, bukan di mulut. Kenapa? Mulut ini apa? Yang sering baca nama Allah, yang sering baca sholawat, yang sering ucap subhanallah. Mulut ini juga yang sering bohong. Benar? Maka alhamdulillah itu senang hatinya itu keluar dari dalam. Ketika orang sehat senang hatinya, alhamdulillah ya Allah, malam hari ini saya masih bisa terawih. Alhamdulillah ya Allah, malam hari ini saya masih hidup. Alhamdulillah ya Allah, malam hari ini saya masih punya duit, saya masih punya beras, saya masih punya lauk, saya masih bisa makan. Alhamdulillah. Jangan mulutnya bilang alhamdulillah, hatinya ngomel. Kayak ibu-ibu di rumah, emang tawan kagak punya beras, ya, nggak punya duit, rumah sempit, kontrak, ngomel, berantem, ya, suaminya diomel-omelin. Ini gara-gara COVID Pak. Nih di Departemen Agama janda nambah 3.000. Bener. Termasuk lakinya yang mati diomelin sama bini. Kenapa? Karena kadang-kadang wanita ini, ya, ketika dia nggak punya beras, nggak punya duit, ngomel aja berantem. Ngapa lu dia berantem? Kagak punya beras kan? Ngapa lu dia berantem? Kagak punya duit. Akhirnya kedengaran tetangga. Kadang pakai tulis di Facebook, laki apa begitu, emang kagak punya pikiran, kagak punya otak, ya, nulis di Facebook, nulis di Instagram, nulis di TikTok, ya, akhirnya saudara pada tahu, tetangga pada tahu, teman pada tahu, ipar mertua tahu, pada sewot semua, ya. Ngapa emang lu sama laki lu? Ngapa emang lu sama laki lu? Ditanya semua. Hujan rujuk balik lagi. Pasti, ya, bener gak? Bener gak? Itu depan kita tuh pelajaran. Udah rame dibalik lagi. Ya, jangan begitu. Ya, kita nih diri kita yang jaga. Maka puasa ini menahan. Ya, kutiba alaikumusiyam, kita menahan lapar. Ya, menahan hawa nafsu. Bukannya sengaja, malah puasa ini malah jadi ajang buat pamer, malah jadi ajang buat makin rakus. Apa aja dibeli, apa aja dipengenin, apa aja diembat. Ya, termasuk punya orang buruk ya, diembat juga ya. Nauzubillah min. Jangan apa begitu. Ya, ini puasa Ramadan ngajarin, tiap tahun kita ketemu Ramadan. Tahun ini nih alhamdulillah kita ketemu. Ya, tahun depan belum tentu kita ketemu, maka manfaatin nih Ramadan tahun ini. Kenapa? Kita bersihin hati kita, senengin hati kita. Ya, kenapa? Kalau kita sehat, ucapan dari dalam hati, alhamdulillah ya Allah makasih,
Saya dikasih kesempatan bisa sujud malam hari ini. Saya dikasih kesempatan ya bisa sholat tarawih malam hari ini. Banyak orang Pak yang kagak Allah kasih kesempatan, ya nggak ada waktu, sibuk aja. Padahal tiba mancing, ya. Iya, orang mancing sampai ke laut-laut, seru Cilincing, Muara Tawar, jauh-jauh dibela-belain, bayar lagi. Ya, kamu sholat lewat mulu, udah nyampe. Begitu, berarti kagak dapat hidayah sama Allah. Maka azan ngajarin sama kita ketika hayya ala sholat, hayya ala falah, jawabnya la haula wala quwwata illa. Kita nggak punya daya, kita nggak punya upaya, nggak punya kekuatan, kecuali semua sebab izin dari Allah. Bapak malam hari ini bisa sehat karena Allah izinin masih sehat. Bukan karena Bapak minum obat, bukan karena Bapak minum jamu. Berapa banyak orang yang minum jamu, berapa banyak orang yang minum obat, mati mati aja. Benar? Ya, stroke mah stroke aja, kan begitu. Kenapa? Emang Allah yang ngasih kok penyakit, yang nyembuhin Allah juga. Obat tuh cuma wasilah, dokter tuh cuma wasilah. Gue ini Bapak yakin, ini ada dia minta doain sama beliau, berkah kok bisa sembuh, izin Allah. Karena kita kan kagak yakin. Kenapa? Kita lebih yakinnya sama dokter Rono, kita lebih yakinnya ke sono. Kenapa? Hati kita. Kenapa? Kita berprasangkanya begitu. Maka Allah dalam hadis qudsi berfirman, ana inda zanni abdi bi, aku sebagaimana prasangka hambaku. Jika kita nyangkanya ya kesono kagak sembuh, enggak bakal sembuh, Bapak berobat. Kenapa? Dari rumah kagak yakin. Ketika kita yakin nih izin Allah sembuh, ya kita meriah dipegel dah, izin Allah saya beli jamu, izin Allah saya beli tolak angin, bismillah sembuh. Ya doain ya sama guru-guru, ya ada imam di sini, kita punya toko, minta doanya. Ya habis doa lo beliin rokok sebungkus, jangan gratis ya bang. Iya kalau gratis gimana rasanya? Dokter aja bayar Sugakir 300, itu baru periksa. Ya, seluruh obatnya di apotek bisa 300, 600. Lama guru gratis, pengen sembuh, pengen berkah, pengen surga. Ya, nauzubillah min. Nah, maka di malam hari ini pelajaran kita bisa kumpul malam hari ini karena Allah izinin. Ya, kita masih hidup karena Allah izinin. Maka nanti akhir hidup kita ujungnya semua Pak, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua milik Allah, ya akan kembali sama Allah. Kita ini milik Allah. Maka ketika kita sholat Pak, nih saya ingetin buat diri saya dan buat yang lain semua, sholat ini sinyal kita ke Allah. Ya, sinyal kita ke Allah. Ketika kita sholat, bahwa unsur ruh kita, bukan badan kita. Badan kita mari dari tanah, bakal kembali ke tanah. Maka ketika sholat, yang kita pikirin, ya, yang kita sebutin ini kolbu kita, hati kita yang ngomong. Nama Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Allah Tuhan penguasa alam, Ar-Rahmanir Rahim yang Maha Penyayang Allah, Maliki Yaumiddin Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah lagi. Emang siapa? Kadang kita kata Allahu Akbar. Ada puasa tadi belum makan ini. Ya Allah ketinggalan. Ada Allahu Akbar. Ada ono besok udah tanggal berapa? 25, 27. Ada orang leasing udah telepon aja. Ingat kredit, gitu. Ya, kadang Allahu Akbar. Ya Allah, ada bini sialan banget. Kalau kita lagi nggak punya duit,
Iya, lagi ngomelin kita gimana pesen martabak lagi pulang terawih. Di martabak di mana? Lah gua minjem sama siapa ini? Lagi kepikiran itu. Ya, kenapa? Karena yang kita bawa unsur tanah. Dalam kita sholat nih, ya ada duduk antara dua sujud. Rabbil firli warhamni wajurni warjuburni warzuqni warafa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Minta rezeki, minta duit Pak, Allah boleh. Kenapa? Ini waktunya. Ya, bilang Allah tuh maha besar. Yakin apa enggak? Yakin apa enggak? Yakin. Ya, kadang kan kita ragu. Dalam Quran tuh bilangin zalikal kitabula raiba fi hudal lil muttaqin. Dalam Al-Quran ini nggak ada keraguan. Yang ragu kita dewek. Maka yang bikin hidup kita susah kita sendiri Pak, bukan orang lain. Yang bikin bapak sakit, bapak dewek, bukan orang lain. Maka jangan nyalain orang. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Udah yang kita zolim diri kita dewek, kita yang banyak dosa ngaku aja mumpung masih hidup. Ya, jangan sampai besok kita masuk kubur meninggal baru ketahuan ternyata dosanya banyak. Mumpung masih hidup, mumpung masuk bulan Ramadan, minta ampunin sama Allah. Nih, bulan Ramadan pertama, awaluhu rahmah. Allah mandang hambanya semua dengan kasih sayang. Allah sayang sama kita. Ketika Allah orang sayang Pak sama kita, gimana sih? Enak dipandangnya. Ntar yang kedua, ausatuhu maghfirah, ampunan, wa akhiru itqun minan nar, dijauhkan daripada siksa api neraka. Ini kita minta kasih sayang Allah. Ya, orang kalau penyayang Pak, orangnya penyayang, kita ketemu, kita disayang, enak. Kadang kita kagak yakin. Allahu Akbar. Ya elah, susah amat ini hidup. Rungsek amat. Kenapa? Karena kita bawa unsur nih. Jasad kita, unsur tanah kita. Kalau bawa unsur ruh kita, ini ruh kita yang bakal pindah nanti ke alam barzakh, pindah nanti ke alam mahsyar, hari kiamat, alam ba'ats, yaumul mizan, jembatan sirat, surga, neraka. Hidup kita ini masih panjang. Maka jangan gadaikan dunia untuk hal yang sebentar. Ya, kadang cuma dunia aja kita pikirin, makan aja kita pikirin, kita lupa besok. Pengen mati enak, ya di dunia enak, di akhirat enak. Pengen di dunia doang yang kita pikirin enak, lupa akhirat. Pengen enak, akhirnya iya belangsak lah. Kalau di dunia Bapak kita belangsak sebentar, 60 tahun Bapak jadi pemulung atau jadi tukang tutur. Di bawah 60 tahun sebentar, dihinanya sebentar. Coba jadi gelandangan di akhirat selama-lamanya. Maka kita butuh wasilah, butuh guru. Ya, ini musola ada karena ada jasa tokoh di sini. Ada orang baik di sini. Jalanan ini bisa ada karena dulu ada orang yang rela hartanya dijadiin jalanan. Ya, kadang kita nih lupa jasa orang lain. Kadang kita tidak ingat jasa orang, akhirnya kita lupain. Kita kagak bacain Fatihah, kita hapus tuh jasanya. Kita akuin ini milik kita, ini punya kita, lupa. Ya, kadang nih rumah mulanya punya babanya, akhirnya dijual, kagak izin lagi babanya. Babanya pulang, yang beli rumah atau di rumah ada setannya. Udah babanya pulang ke rumah. Iya, dikata rumahnya ada setannya, orang kagak izin lagi. Ya, ini dulu rumah babanya, turun ke anaknya, babanya meninggal. Kemudian dijual di rumah, kan ganti orang. Ketika babanya pulang, nah ini orangnya ganti. Lah babanya sewot, dikata yang beli katanya di rumah ada setannya. Padahal babanya pulang, anakku pergi kemana? Kagak ngomong lagi, kagak izin lagi. Ya, ingat Pak,
Ya, yang hidup itu Pak, roh ini bakal hidup. Maka orang tua kita hidup, yang di kuburan di bulan Ramadan pulang ke rumah, ada bapak kita, ada engkong kita. Ya, maka dalam sejarah kita umat Islam nggak ada ziarah pada bulan suci Ramadan. Kenapa? Entar Idul Fitri baru kita ziarah lagi. Kenapa? Yang di kuburan libur pulang ke rumah kita. Makanya kemarin kita ngadain roahan, tuh buka pintu, nyalain lampu. Orang tua kita pulang, engkong kita pulang, rumah kita makanya berkah. Makanan ada, duit ada. Maka kata Nabi, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau kullaha sanata Ramadan. Kalau umatku tahu keutamaan bulan Ramadan, mereka pengen tiap bulannya Ramadan semua. Kita kadang-kadang Ramadan baru berapa hari ini? Hah? Berapa? 3 hari. Ya Ramadan udah capek banget ini. Iya, jamaah udah tinggal berapa nih? Tuh 2, 3. Kemarin banyak ya guru ya? Banyak penuh pertama. Lah iya, lah besok ntar ada yang pulang kampung, ada yang mudik. Lah, ya jangan sampai begitu. Ya, ingat. Ya, Bapak silakan. Bapak ada Sunda, ada Jawa, ada Betawi, kita kumpul Pak sama-sama. Satu nusa, satu bangsa. Ya, sekarang Bapak tinggal di sini, di wilayah ini, hormatin di sini. Ya, sahibul wilayah di sini siapa? Ketika kita sadar itu nih berkah. Ya, di kampung mah lain lagi Pak. Gurunya beda lagi, wilayahnya lain lagi. Ya, kenapa? Kalau kita nih kayak RT RW, RT sini mah sini, RT sono mah sono beda. Ya, jangan kita bapak tinggal di sini, RT-nya gue nggak percaya, RT sini gue mah RT-nya di sono, di Jawa. Dah, ntar minta tanda tangan ke siapa? Soal minta RT di Jawa, begitu. Kagak, makanya alumni guru juga sama Pak. Guru di sini dulu. Ya, guru di kampung silakan juga, guru kita juga banyak guru kita. Orang tua kita juga banyak. Ya, maka kita sadar. Ketika kita sadar itu bahwa kita bakal mati, ingat bahwa puasa ini mendidik kita, membersihkan roh kita, mendidik jiwa kita. Ya, asyamu sumu tasihu. Kita berpuasa agar kita sehat. Ya, ketika puasa ini malah bikin kita sakit, malah bikin kita makin serakah, makin tomah. Ya, makin galak, wah, semuanya makin diubah. Nah ini puasanya kemana? Nggak ada manfaatnya. Idul Fitri, iya, tangannya salaman, hatinya, mau gede sama dia, apa? Lah itu, kalau puasanya kemana? Ya, nauzubillah min. Iya, ada perempuan juga habis Idul Fitri salaman, bulan maafin saya buang ya ini ya, baru pagi. Ya sore dikit beras habis, duit kagak, ngomel aja lagi berantem. Tuh gitu. Lah iya, jangan begitu. Udah, kalau emang niat bersihin hati kita, insya Allah ketika hati kita bersih, ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Enggak berguna itu harta, enggak berguna tuh anak, kecuali besok orang yang ketemu Allah, balik kepada Allah. Biqalbin salim, hatinya tenang, hatinya damai, hatinya tentram. Biarin Pak, ada yang gede sama kita, ada yang ngatain kita. Bapak disumpahin mati sama orang, nggak usah marah, tenang aja, santai. Ya, nggak pakai disumpahin juga emang kita bakal mati, gitu. Ya udah, nggak usah pakai marah. Ya, kenapa? Kadang kalau kita marah justru makin kita makin kagak sehat. Kita keingetan aja sama dia, akhirnya kita gedeg aja sama dia, benci aja sama dia. Ya, habis gaya ke bawah hatinya tuh, brengsek penuh. Ya, Haji Anu, brengsek penuh, abang Anu. Kita keingetan aja sama dia. Kenapa? Hati kita jadi rusak. Ya, maka kita sadar, ini kita banyak dosa. Ini bulan Ramadan, ini Allah buka pintu rahmatnya, pintu kasih sayangnya, pintu ampunannya. Udah mohon ampun sama Allah, astagfirullah.
Ya Allah ampunin dosa saya banyak. Dosa saya yang saya udah lupa dulu saya lakuin lagi muda, lagi kecil. Pernah mencuri, pernah ngatain, pernah menghina. Ampunin saya. Ketika kita sadar itu, insya Allah Pak, Allah bakal nanti ganti. At-taibu habibullah. Orang yang bertaubat itu gampang jadi kekasihnya Allah. Gampang Allah sayang sama dia. Kenapa? Nol, dosanya hilang. Allah akan kasih rezeki, Allah akan kasih duit, Allah akan kasih makanan. Yakin? Yakin apa kagak? Ketika kita yakin Allah yang maha besar, maka nih kita manusia cari orangnya. Siapa orang yang kagak punya salah? Gak ada. Siapa orang yang paling benar? Gak ada. Siapa orang yang gak punya dosa? Gak ada. Semua orang punya dosa, cuma dosanya beda-beda. Semua orang punya aib. Sebaik apapun orang, ketika dikorek-korek aibnya pasti ada. Maka jangan sibuk nyari aib orang, cari aib diri kita dewe. Minta ampunin tuh sama Allah. Ketika kita sadar itu, ya insya Allah besok kita bakal selamat. Kenapa? Karena kita yakin dan manusia semua kita kotor, yang maha suci cuman Allah. Kita ucap subhanallah, maha suci Allah. Siapa manusia yang suci? Nggak ada. Siapa manusia yang paling benar? Nggak ada. Maka kalau baca Quran kita baca Shadaqallahul, maha benar Allah. Yang maha benar Allah, yang maha sempurna Allah. Alhamdulillah kita ucapin ini, kita masih sehat. Puji-pujian yang pantas dipuji cuman Allah. Terakhir besok ya Idul Fitri, malam takbiran, kita ucapin Allahu Akbar. Yang maha besar cuman Allah. Kita mah kecil, baju baru kecil, handphone baru kecil, mobil baru kecil, rumah baru kecil, ya bini baru. Ya masing-masing deh. Kecil, yang maha besar cuma Allah. Maka kita mengucapkan takbir besok, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tua, yakinin, tanemin. Sering kita baca, tapi kita nggak resapin, cuma mulut doang kayak burung beo. Ya, hatinya au kemana, pikirannya au yang dipikirin apa. Ya, kenapa? Nggak meresap. Yang Allah lihat hati kita. Maka dalam hadis baginda Rasul nyampe, innallaha la yanzuru ila amwalikum ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah nggak lihat rupa kita, baju kita, harta kita. Yang Allah lihat hati kita dan amal perbuatan kita. Apa yang kita lakuin, apa yang kita kerjain. Ketika kita sadar itu, insya Allah Allah tahu kita, Allah kenal kita. Izin Allah, besok kita akan selamat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Biridhaillah wa li syafaati Rasulillah wal karama awliyaillah wa liman sa'a bil wilayah wa li jami' arwah hadirin, jami' arwah muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, binatil mazkurat, salamah, afiyah, barakah, sa'adah, rizki, jannah, syifaan min kulli da'in, zahiran wa batinan ila haratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih waktunya, mohon izin, mohon maaf banyak salah. Banyak tentengin. Lagi Pak suka nyoba rokok temen bapak dikantongin aja. Ya. Kemudian dia ngisepin rokok kita tuh. Ya. Sekali
Besok begitu lagi kita tebar rokok, dia mah ngisap rokok kita, rokok dia dikantongin. Padahal kerja, padahal punya duit. Ya, 3 kali ya kita tebar rokok, ya dia ngisap rokok kita, rokok dia dikantongin, gak dikeluarin. Ya, ini orang pelit. Ya, kalau udah 3 kali gede pak, boleh. Letuman, curang ke orang, enak di dia, nggak nyusahin kita. Ya, emang lo doang bisa nyubit, gue juga bisa nyubit. Kalau udah 3 kali mah tuman. Ya, maka sekian, ini cuma ngingetin, ya, cuman sekedar bisa nasihat. Nahrawi banyak salah, Nahrawi juga belum benar, masih benerin dirinya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau banyak salah, banyak hilaf. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada salah-salah kata jangan disimpan di dalam hati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.